Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share lagi nih bagaimana cara aku mengatur keuangan seperti bulan-bulan sebelumnya. Dimulai dari membuat rencana anggaran keuangan, terus memisah-misahkan uang berdasarkan posnya, lalu mengisi tantangan menabung, sinking fund, dan yang terakhir bikin list belanja bulanan. Nah, mungkin di video ini aku akan to the point aja, jadi nggak akan kebanyakan ngoceh. Mungkin buat teman-teman yang agak kurang paham sama penjelasan aku nanti, bisa kok cek video-video aku yang monthly budget sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini seperti biasanya, pertama-tama aku mau review dulu sisa-sisa anggaran di bulan lalu, yaitu di bulan Juli. Teman-teman, bagaimana nih keuangannya di bulan Juli kemarin? Nah, kalau aku berhubung kemarin Idul Adha itu nggak jadi mudik, terus ya biasa-biasa aja ya di rumah gitu, paling masak-masak, jadi nggak ada pengeluaran yang bagaimana. Nah, alhamdulillah untuk bulan kemarin ini masih ada sisanya ya, walaupun nggak sebanyak bulan-bulan sebelumnya, tapi alhamdulillah banget aku masih bisa ngontrol dan nggak over budget. Nah, ini dia sisaannya. Jadi untuk belanja bulannya itu habis total. Belanja mingguan pertama itu masih ada sisa 62.000, untuk minggu kedua 54.000, minggu ketiga ini juga masih ada sisa 35.000, tapi untuk minggu keempat kemarin itu aku habis total karena aku banyak beli daging-dagingan, terus beli lauk jadi gitu ya, biasalah ya, aku juga sama kok seperti kebanyakan, kadang rajinnya itu suka di awal-awal gitu. Nah, lalu untuk uang gas ini nggak terpakai karena aku nggak ada beli gas, mungkin bulan ini gas aku baru habis. Nah, terus untuk jajan itu 400.000 habis. Lalu untuk dana tak terduga di sini masih ada 60.000, padahal dari 300.000. Nggak tahu deh, pengeluaran tak terduga itu menurut aku selalu ada aja setiap bulannya. Nah, jadi ini dia sisanya itu 326.000. Seperti biasanya akan aku masukkan ke challenge ya, challenge kalender dan challenge 20 ribuan, tapi berhubung ini nggak terlalu banyak, jadi semuanya akan aku masukkan ke challenge kalender aja ini. Ini pun mungkin nggak akan terpenuhi semuanya untuk bulan ini, nggak apa-apa, tetap semangat dan jadikan motivasi agar mengatur keuangan di bulan berikutnya jadi lebih baik lagi. Nah, ini langsung aja aku tanda-tandain tanggalnya itu berdasarkan nominal yang mau aku masukin ya teman-teman. Misal 100.000, nah itu kita tandain aja jumlah angkanya itu sebesar 100, seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengisi sesuai urutan tanggal juga boleh ya. Nah, ini uangnya juga udah aku tukarin biar lebih ringkas aja, biar nggak makan tempat juga. Nah, ini aku kasih tanda untuk nominal di bulan Juli sebesar 426.000 karena ditambah 100.000 yang aku isi di awal bulan kemarin. Nah, untuk total dan minusnya aku tulis juga di sini biar kalau sewaktu-waktu misalnya ada rezeki lebih atau sisaan bulan berikutnya itu lumayan banyak, bisa kok kita masukin lagi, jadi fleksibel banget kalau aku sih ya. Nah, lanjut, ini aku langsung aja menuliskan rencana anggaran untuk bulan Agustus. Sebagian besar masih sama seperti sebelumnya, cuma ada yang aku hilangkan dan ada juga yang aku tambahkan untuk bulan ini. Nah, makanya itu sebabnya aku perlu menuliskan rencana anggaran ini setiap bulannya, karena kita nggak tahu ya, ada aja keperluan kita yang harus kita tambahkan. Jadi mau nggak mau ada pengeluaran yang harus kita kurangin ataupun kita hilangkan juga. Untuk listrik itu 400.000, arisan komplek 250.000, wifi plus pulsa ini 470.000. Nah, ini tuh anggaran yang tetap ya teman-teman. Untuk listrik kemarin ada yang nanyain gimana aku isi vouchernya, apakah sekaligus gitu ya 400.000. Kalau aku enggak ya teman-teman, jadi aku tuh anggarkan seminggu itu 100.000. Jadi semisalnya nih minggu ini aku melebihi gitu ya 100.000, cuma nyampe 6 atau 5 hari. Nah, jadi untuk
untuk minggu berikutnya itu aku bisa lebih ngontrol, jadi agak lebih hemat pemakaian listriknya gitu. Jadi supaya bisa ngontrol aja, isinya per minggu 100.000 kalau aku seperti itu ya. Nah terus ada belanja bulanan, di sini aku anggarkan 800.000. Terus belanja mingguan itu 1 juta rupiah untuk 4 minggu ya teman-teman, jadi per minggunya 250.000. Kemudian susu plus diapers itu 300.000. Kemudian BBM masih sama 200.000. Di sini intinya aku bukan ajang pamer ya teman-teman, ataupun ajang kecil-kecilan budget, ataupun siapa yang paling hemat, enggak ya teman-teman. Aku realistis sih. Jadi ini tuh benar-benar sesuai dengan pengeluaran aku setiap bulannya. Nah, disesuaikan juga sama harga kebutuhan, bahan makanan gitu ya. Karena ada yang bilang belanja bulanan dan mingguan aku tuh lumayan besar. Padahal bisa jadi di lapangan harga-harga kebutuhan dan bahan makanan kita tuh beda jauh gitu ya. Nah kemudian untuk jajan aku masih anggarkan 400.000, dana tak terduga 200.000 karena aku menambahkan pengeluaran sekolah masyarakat SPP-nya itu 200.000 ya teman-teman. Nah jadi ini dia untuk rencana anggaran aku di bulan Agustus. Nah kemudian ini part yang paling menyenangkan, memisahkan uangnya berdasarkan pos-posnya ke dalam dompet pintar ini gitu ya. Suka aja ngelihatnya rapi gitu di dalam dompet. Nah aku tuh sering banget baca komentar gitu ya yang bilang aku sudah bikin list anggaran, terus udah memisahkan uangnya ke dompet pintar, tapi tetap aja amburadul gitu ya keuangannya. Kalau aku sih nggak heran ya teman-teman, dulu aku awal-awal waktu ngejalaninnya juga sama kok seperti itu gitu. Nah mungkin karena aku punya wishlist, aku punya keinginan, aku punya target gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa kayak apa ya, itu jadi motivasi aku banget gitu. Aku mungkin orangnya agak ambisius, jadi kalau belum berhasil, belum dapat, kadang tuh belum berhenti. Emang ini tuh menurut aku kerja keras ya teman-teman. Jadi bukan tentang cara menghasilkan untuk menahan keinginan, menahan pengeluaran. Ini tuh kerja keras banget sih menurut aku ya. Apalagi tantangannya itu di saat mungkin penghasilan kita udah mulai bertambah. Nah di situ tuh tantangan kita. Boleh sih nggak ada salahnya sesekali menikmati hasil jerih payah kita, ngasih reward ke diri sendiri gitu ya, karena udah bekerja keras. Tapi itu juga ada caranya sih menurut aku. Nah ini udah aku masukin semuanya, tapi ada juga yang via transfer ya, jadi nggak aku masukin ke dompet ini. Nah kemudian lanjut ke sinking fund. Nah seperti yang aku bilang sebelumnya, bisa kok kita menikmati hasilnya, pengen beli apa gitu ya, pengen kasih reward ke diri sendiri misalnya. Cuma emang ada caranya supaya kita tuh nggak nyesel kemudian, nggak kebablasan gitu ya. Nah salah satu caranya itu dengan sinking fund ini. Jadi dengan sinking fund ini kita tuh merencanakan untuk apa dan kapan uangnya bisa kita belikan. Nah saat ini yang pertama wajib aku isi adalah sinking fund kado ultah mama sebesar 200.000. Kemudian terus aku fokus sama handphone baru, jadi aku belum bikin sinking fund yang lain. Aku fokus aja dulu sama untuk beli handphone baru ini. Di sini dananya udah aku siapin 1 juta. Jadi ini tuh di luar dari pemasukan gaji Pak suami ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan hasil pendapatan aku pribadi. Makanya aku bisa bikin tambahan sinking fund. Tapi teman-teman ada yang nanyain kalau nggak punya pendapatan pribadi itu bisa dari mana. Nah bisa aja dari tabungan yang teman-teman sisihkan. Nah kalau aku kan tabungan utama ya, jadi khusus gitu. Nah kalau teman-teman bisa kok dibikin sinking fund seperti ini gitu. Pokoknya tinggal disesuaikan aja lah. Intinya per bulannya itu dari pemasukan kita bisa menyisihkan tabungan gitu. Untuk bulan ini aku masukin dana sinking fund handphone baru ini 800.000. Jadi biar bisa lebih cepat aja kecapai targetnya, karena ini tuh untuk kerja ya teman-teman handphonenya. Sementara sih handphone yang aku pakai ini masih bisa, cuma ya itu jadi aku kurang produktif gitu, agak terhambat bisa bikin video banyak gitu loh. Nah itu aja yang aku isi untuk bulan ini. Dana sinking fund aku nggak bisa isi challenge
cuman yang 1 juta, dan untuk challenge kalender juga nggak aku tambahkan di awal bulan ini, jadi nanti aja berdasarkan sisa anggaran ya. Nah 2 ribuan ini akhirnya ada manfaatnya, jadi bisa untuk infak sekolah masyarakat setiap harinya. Nah untuk challenge Agustus ini udah aku bikin kalender barunya, cuma belum bisa aku isi. Yang challenge 20 ribuan juga aku nggak ada ngisi ini untuk bulan kemarin, karena kalau sisa-sisa budget itu aku utamakan yang challenge kalender itu ya teman-teman. Tapi semisal kalau ada 20 ribu biasanya langsung deh aku masukin ke situ. Nah ini yang terakhir, aku tinggal bikin list belanja bulanan. Jadi sebelum nanti belanja bulanan itu aku udah punya listnya, biar belanja sesuai kebutuhan aja gitu ya. Nah segitu aja dulu video aku kali ini ya teman-teman, semoga aja bermanfaat. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen-komen positifnya yang membangun, biar aku lebih tambah semangat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.